Kaisar Naga Part 27. Edisi yang ke-261 hingga 270. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Benar saja, kamu sangat sombong. Lin Sen tersenyum acuh tak acuh. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak menyelamatkannya sebelumnya. Jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Selama pelatihan, semua orang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Anda mungkin bersikap baik kepada orang lain, tetapi mereka mungkin tidak menghargainya. Sebaliknya, mereka mungkin menganggap Anda idiot. Kalau begitu, bunuh saja mereka semua. Lin Sen tidak pernah menjadi orang yang pelin-pelan, dan dia tidak akan pernah berbelas kasihan. Sejak pertama kali dia menjadi terkenal di kerajaan Chang Besar, dia telah bertanggung jawab atas ratusan ribu kehidupan. Dia membantai kota itu, menghancurkan pondok. Aku telah membunuh bandit yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya, setelah bertemu Lin Sen, banyak orang selalu merasa bahwa ia memiliki rasa kedewasaan dan pengalaman yang sangat tidak sesuai dengan usianya. Faktanya, semua ini dibangun dengan darah. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi sayangnya kau tidak mau menghargainya. Sekilas niat membunuh tiba-tiba terpancar di mata pemuda itu. Aku, Shen Ziye dari Sekte Zenshan, menduduki peringkat ke-19 dalam daftar orang jenius. Kau harus ingat siapa yang membunuhmu. Nanti, aku akan melumpuhkan semua tangan dan kakimu dan meninggalkanmu di sini untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, Shen Ziye mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk membuat segel. Ledakan. Seekor citah yang diselimuti warna biru es berjalan keluar perlahan, dan pola di badannya sebenarnya adalah bunga es. Binatang hantu tingkat 8, macan tutul hantu es. Aduh, macan tutul hantu es mengeluarkan geraman pelan, matanya penuh kegembiraan karena menemukan mangsa. Saat berikutnya, ia tiba-tiba menyerbu ke arah Lin Sen. Selama serangan itu, hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Badan macan tutul hantu es tampak tiba-tiba terbelah menjadi 5. Masing-masing tampak begitu nyata, dengan rasa dingin dan bau busuk yang menusuk wajah. Inilah metode Ice Phantom Leopard. Saat menyerang musuh, banyak hantu akan muncul. Faktanya, di antara kelima tokoh ini, hanya satu yang nyata. Jika Anda membuat pilihan yang salah saat menghadapinya, Anda akan membayar harga yang mahal. Shen Ziye sendiri berada di tingkat ke-6 alam roh surgawi. Jelas saja, kekuatan tempur binatang hantu miliknya sangat menakjubkan, sehingga dia berhasil masuk ke dalam 20 besar daftar Tianjiao. Terlalu lemah, Lin Sen mendesah. Dia bahkan tidak membiarkan Tuntun dan Sang Bijak Agung mengambil tindakan. Seluruh lengan kanannya langsung ditutupi sisik hitam pekat, tampak dalam dan misterius. Saat berikutnya, Lin Sen melangkah maju dan menyapu tangannya ke depan. Aku tak peduli berapa banyak hantu yang kau miliki, aku akan menyapu bersih semuanya. Momentum yang meledak dari tangan kanan Lin Sen sungguh dahsyat dan menghancurkan. Itulah tepatnya lengan naga hitam yang telah dia pahami sebelumnya. Sebelumnya, Lin Sen tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menampilkan keterampilan ini, tetapi sekarang, menghadapi jenius di alam roh surgawi tingkat ke-6, dia dapat mencobanya. Aura gila dan berlebihan itu mengembun pada saat ini, membentuk cahaya hitam yang melesat ke arahnya. Segera setelah itu, cahaya hitam meledak dan energi spiritual benar-benar berevolusi menjadi kepala naga. Oh tidak! Kulit kepala Shen Ziye terasa kesemutan dan dia sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa metode yang ditampilkan Lin Sen akan begitu kuat. Terutama, nafas kehancuran itu seakan menyapu bersih segalanya. Misterius, mendalam, agung, dan mendominasi. Segala macam aura bersatu membentuk serangan dahsyat ini. Kembalilah, kembalilah segera. Shen Ziye berteriak, wajahnya pucat, tidak ada lagi kesombongan seperti sebelumnya. Akan tetapi, serangan macan tutul hantu es telah terbentuk, dan meskipun Shen Ziye berusaha mati-matian untuk memanggilnya kembali, sudah terlambat. Engah, engah, engah. Serangkaian ledakan terdengar, dan 3 hantu macan tutul es yang menyentuh lengan naga hitam meledak satu demi satu. Ketika gelombang udara hitam pekat menghantam macan tutul hantu es keempat, terdengar suara tulang patah. Badan macan tutul hantu es itu patah menjadi 2 karena tidak mampu menahan hantaman yang dahsyat ini. Di bagian belakang, tulang belakangnya menembus kulit dan darah menetes.
Adegan ini amat mengerikan. Macan tutul hantu es terbang jauh, jatuh ke tanah, meronta beberapa kali, lalu Mahtei. Mahtei, Mahtei. Wajah murid sekte Zenshan menjadi sangat pucat. Shen Ziye memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Dia menyadari bahwa pihak lain adalah seseorang yang tidak dapat dikalahkannya. Hanya dengan satu pukulan, binatang hantunya hancur. Jika dia memukul lagi, bukankah dia akan terbunuh juga? Kaki Shen Ziye terasa lemas, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Lin Shen muncul di depannya pada suatu saat. Sebelumnya, kau bilang kau ingin menghancurkanku. Kata Lin Shen lirih, suaranya terdengar seperti datang dari neraka, membuat orang bergidik. Aku salah. Shen Ziye memohon belas kasihan dengan panik, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Shen menebas lehernya dengan telapak tangan yang ganas. Retakan. Tulang belakangnya menyerap energi tersebut dan retak menjadi garis-garis besar dari atas ke bawah. Seluruh tulang belakangnya patah total. Shen Ziye menjerit dan terjatuh lemas ke tanah. Kecuali otak dan kesadaran, aku tidak dapat merasakan apapun di badanku. Lin Shen, nyatanya, mematahkan tulang punggungnya sendiri. Setelah menghancurkan Shen Ziye, tatapan Lin Shen tertuju pada wajah murid itu. Jika aku tak menyelamatkanmu sebelumnya, kau pasti sudah mati di mulut kuda perang. Lin Shen tersenyum dan berjalan maju perlahan. Ada banyak niat membunuh dalam senyuman itu, dan itu sangat dingin. Murid itu merasakan kegelapan di depan matanya, dan otaknya bahkan mulai berdengung. Dia terjatuh ke tanah, bibirnya pucat. Murid-murid sekte Zenshan lainnya langsung menyadari bahwa kali ini mereka telah menabrak tembok. Bahkan kakak senior Shen Ziye, yang menduduki peringkat ke-19 dalam daftar Tianjiao, bukanlah tandingannya. Bahkan jika orang lain mengambil tindakan, mereka akan dibunuhnya dengan mudah, bukan? Aku tak bisa mengalahkannya, dan aku tak bisa lari darinya. Aku hanya bisa memohon belas kasihan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tolong, selamatkan nyawa kami. Dia berbohong kepada kita, dan kita tidak tahu kebenarannya. Murid-murid yang tersisa bekerja sama untuk mendorong murid itu keluar. Murid itu pun menangis terseduh-seduh dan bersujud berulang kali. Sebenarnya aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi sayang sekali kau tidak menghargainya. Lin Shen menghela napas, sedikit emosi terpancar di matanya, ketika keserakahan mengalahkan akal sehat, kematian sudah dekat. Begitu dia selesai berbicara, Lin Shen mengarahkan jarinya ke dantian murid tersebut. Engah. Dengan suara keras, dantian murid itu hancur. Murid itu menjerit dan pingsan. Siapa kau? Beraninya kau menyerang murid-murid sekte Zenshanku? Pada saat itu, terdengar teriakan keras dari kejauhan. Sosok itu, secepat kilat, melesat ke arah sisi ini. Dia sangat marah dan dipenuhi niat membunuh. Dari sudut pandang orang itu, dia hanya bisa melihat punggung Lin Shen, dan bagaimana dia menghancurkan dantian seorang murid hanya dengan satu jari. Ini tidak dapat ditoleransi. Namun, Lin Shen perlahan berbalik dan berkata dengan lemah, akulah yang menghancurkan orang itu. Momentum pria itu terhenti sejenak, dan dia terdiam karena tidak percaya. Ekspresi terkejut sempat terpancar di matanya. Lin. Kakak Lin. Orang ini tidak lain adalah tuan muda kedua dari sekte Zenshan, Zhou Lu. Ketika Zhou Lu melihat wajah Lin Shen dengan jelas, seluruh niat membunuhnya lenyap dalam sekejap. Ekspresi wajah yang rumit tampak di pupil matanya dan wajahnya tampak tidak yakin. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Merasakan hasrat membunuh yang kuat terpancar dari Lin Shen, Zhou Lu tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Kali ini, dia akhirnya mulai menatap wajah orang lain. Pada awalnya, ketika dia pergi ke wilayah Dongyuan untuk memenangkan hati Lin Shen, dia hanya memujinya sedikit. Saya pikir Lin Shen seharusnya dapat dimasukkan dalam daftar orang jenius di masa mendatang. Jika Anda bekerja cukup keras, Anda mungkin bisa memasuki alam Xuanling. Tetapi kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Lin Shen memiliki token Huo Changyu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak boleh memprovokasi orang ini, lagi pula, Huo Changyu berdiri di belakangnya. Huo Changyu, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar orang jenius, adalah seseorang yang tidak mampu ia singgung. Ketika Zhou Lu tiba di rawa berkabut dan mendengar bahwa Lin Shen telah dijebak, hal pertama yang ingin dilakukannya adalah menjauh darinya. Sampai hari ini, ketika Zhou Lu berdiri di depan Lin Shen lagi,
dia menyadari bahwa pemuda ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Terutama energi naga yang besar dan mendominasi yang terpancar dari badannya, membuat kaki orang-orang menjadi lemas. Seolah-olah pihak lain adalah dewa perang yang berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Atau mungkin, naga sungguhan yang menghadap ke bumi. Tuan muda kedua, selamatkan aku. Orang ini ingin menghancurkan kita semua. Tuan muda kedua, Anda harus membela kami. Kamu tidak boleh membiarkan dia pergi. Setelah melihat Zhou Lu, kesadaran mental para murid runtuh dalam sekejap. Mereka bergegas menghampiri Zhou Lu sambil gemetaran. Menghadapi Lin Shen, mereka marah dan penuh kebencian, tetapi tentu saja lebih banyak dari mereka yang takut. Namun, setelah tuan muda kedua tiba, segalanya akan beres. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia jelas bukan tandingan tuan muda kedua. Bagaimanapun, tuan muda kedua itu terkenal. Dia bahkan menduduki peringkat ke-7 dalam daftar Tianjiao. Namun, Zhou Lu, yang mereka anggap sebagai penyelamat dan tak terkalahkan, tidak mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, dia bertanya dengan ekspresi getir di wajahnya, "Saudara Lin, apa yang terjadi?" Ledakan. Kepala banyak murid meledak. Apakah kamu bercanda? Mengapa tuan muda kedua begitu sopan padanya? Dia melumpuhkan 2 murid sekte Zenshan kita. Wajah Zhou Lu berkedut sedikit, dan matanya menyapu lapangan, akhirnya tertuju pada Shen Ziye. Dia pandai mengamati, jadi dia perlu mencari petunjuk di tempat kejadian perkara terlebih dahulu. Dalam pengalaman ini, Shen Ziye jelas merupakan salah satu jenius yang dikirim oleh sekte Zenshan. Di antara sekian banyak murid, dia adalah yang kedua setelah dirinya sendiri dan orang lain. Namun dia dengan mudah dikalahkan oleh Lin Shen. Di kejauhan terlihat luka di badan macan tutul hantu es yang dihancurkan oleh kekuatan besar. Ini berarti Lin Shen hanya menggunakan satu gerakan dari awal hingga akhir dan membunuh macan tutul hantu es. Kekuatan tempur yang begitu mengerikan membuat Zhou Lu merasa takut dan kulit kepalanya kesemutan. Karena kamu ingin tahu apa yang terjadi, maka aku akan menceritakannya kepadamu. Lin Shen tersenyum tipis, tampak semakin mengerikan dengan latar belakang darah. Lalu, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Nada bicaranya tidak tergesa-gesa maupun lambat, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Faktanya, fakta bahwa 2 orang jenius dihancurkannya bukanlah masalah sepele. Bagi sekte Zenshan, ini sama saja dengan tantangan terhadap martabatnya. Jika dalam keadaan normal, saya khawatir sekte Zenshan akan langsung menyatakan perang terhadap Lin Shen dan akan bertarung sampai mati. Zhou Lu butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia berbalik dan menatap murid-murid lainnya, benarkah yang dikatakannya? Wajah para murid itu menjadi pucat. Mereka tidak bodoh dan tahu bahwa tuan muda kedua mereka sendiri mungkin tidak mampu memprovokasi pihak lain. Dalam hati mereka berteriak liar. Dukungan macam apa yang dimiliki Lin Shen? Mengapa tuan muda kedua begitu takut? Izinkan aku bertanya padamu. Ekspresi wajah Zhou Lu tiba-tiba menjadi ganas, benarkah? Teriakan keras itu bagaikan guntur, yang seketika membangunkan rombongan murid itu. Mereka mengangguk-angguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Ya. Mulut Zhou Lu tiba-tiba berkedut. Sungguh sekelompok orang idiot, mengapa mereka harus memprovokasi Lin Shen? Apakah dia seseorang yang Anda mampu untuk memprovokasi? Identitas sederhana teman Huo Changyu sudah cukup untuk membunuh 90% jenius di wilayah timur dalam hitungan detik. Huo Changyu adalah pria yang kejam dan haus darah. Melawannya mungkin seperti, berpikir Anda telah hidup terlalu lama. Zhou Lu menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya, "Saudara Lin, saya sudah mengerti masalah ini. Memang benar, mereka yang bersalah lebih dulu. Namun, kedua pemimpin itu telah disingkirkan oleh Anda. Bisakah Anda melupakan masalah ini demi saya?" Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia memutuskan untuk mundur. Pertama-tama, Zhou Lu tahu bahwa bahkan jika dia mengambil tindakan sendiri, dia mungkin tidak dapat mengalahkan lawannya. Kedua, semua yang dilakukan para jenius uji coba di menara akan dicatat oleh tablet roh di luar. Bahkan jika seseorang lebih kuat dan mengalahkan lawan, hal itu pasti akan diketahui dunia luar. Tidak peduli apapun, akhir ceritanya tidak akan memuaskan. Jadi dia hanya bisa menyerah. "Zhou Lu, sebenarnya, tidak ada persimpangan antara kamu dan aku.
Lin Sen berkata dengan acuh tak acuh, kau memohon belas kasihan kepadaku untuk para pengikut sektemu. Aku mengerti dirimu, dan aku dapat memberimu muka kali ini dan mengampuni mereka kali ini. Tetapi, setelah aku keluar, aku akan menemukan mereka satu persatu dan membunuh mereka. Rombongan murid itu, yang berada di bawah niat membunuh itu, seketika merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Ada rasa takut pada murid-murid mereka. Perkataan pihak lain tidak tampak seperti lelucon. Jika kamu pernah bertanya tentang perbuatanku, kamu harus tahu bahwa aku mampu melakukan hal seperti itu. Lin Sen berkata dengan ringan. Ekspresi wajah Zhou Lu berubah, lalu ia merasa seolah-olah ada tangan raksasa yang mencengkeram jantungnya, membuatnya kesulitan bernapas. Dia tidak ragu bahwa Lin Sen mampu melakukan hal seperti itu. Mereka tidak benar-benar bertanggung jawab. Aku bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa mereka. Zhou Lu tersenyum pahit. Meskipun dia tahu kepribadian pihak lain, dia masih harus melanjutkan diskusi. Kelompok orang ini merupakan tulang punggung dan para jenius teratas sekte tersebut. Jika mereka semua terbunuh, Sekte Zenshan pasti akan menderita kerugian besar selama pengalaman di Menara Bintang 7 ini. Satu kehidupan, 105 batu giok spiritual berpola. Lin Sen melirik mereka dan berkata dengan dingin. Zhou Lu mendecakkan bibirnya, harga ini terlalu tinggi. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Totalnya ada 5 orang. Ini, 505 giok spiritual berpola. Hati Zhou Lu bergetar saat dia menyampaikannya. Demi hidup mereka, saya tidak punya pilihan selain setuju. Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan melihat mereka terbunuh, bukan? Setelah transaksi selesai, Zhou Lu mengepalkan tangannya, tersenyum pahit dan berkata, Saudara Lin, saya berharap Anda dapat mencapai hasil yang baik di Menara Bintang 7. Selamat tinggal. Setelah itu, dia segera pergi bersama beberapa muridnya. Lin Sen memasukkannya ke dalam ring dan tersenyum acuh tak acuh. 505 batu giok spiritual berpola diperoleh, yang merupakan panen besar lainnya. Apakah ada lagi orang seperti ini yang ingin membunuhku? Saat ini, di luar Menara Bintang 7, monumen spiritual itu dikelilingi oleh banyak cahaya misterius. Para tetua dan wakil pemimpin berbagai kekuatan berkumpul di depan prasasti roh, mata mereka berbinar penuh harap. Menurut waktu, seharusnya ada kata-kata yang muncul pada prasasti tersebut. Tablet spiritual ini akan mencatat pencapaian setiap jenius yang memasuki Menara Bintang 7 untuk pelatihan. Siapa yang mereka kalahkan, monster apa yang mereka bunuh, dan level mana yang mereka capai semuanya akan tertulis di sana. Meskipun baru 3 hari berlalu, saya pikir cukup banyak jenius yang telah memasuki level kelima. Niking menyipitkan matanya dan menatapnya dengan serius. Banyak orang kuat juga tertawa, tentu saja. Beberapa jenius dari Sekte Zenshan-ku akan beraksi bersama, termasuk Zhou Lu dan Shen Ziye. Dengan kemampuan mereka, mereka seharusnya sudah memasuki level kelima. Kali ini, Zhou Lu akan berjuang untuk posisi 3 teratas dalam daftar jenius, dan Shen Ziye akan berjuang untuk posisi 10 teratas. Seorang lelaki tua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum cerah. Haha, bukan giliranmu untuk bersikap sombong. Wakil pemimpin Sekte Tianlong, Wang Qiu, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, kali ini adalah kesempatan bagi saya, para pengikut Sekte Tianlong, untuk menunjukkan diri. Tidak peduli siapapun itu, mereka tidak dapat menutupi kecemerlangan para pengikut Sekte Tianlong. Helian Zeng melangkah maju dengan tatapan sombong, kalian semua mundurlah, dengan muridku Zhong Shen di sini, kalian semua yang jenius akan ditekan dan menjadi batu loncatannya. Kali ini, dia pasti akan bergegas ke lantai 7 dan meraih kesempatan itu untuk menjadi orang suci. Banyak orang kuat berbicara satu demi satu, balasan yang setimpal. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada seorang pun yang mau tertinggal. Hanya Lui Guang, sesepuh Sekte Pedang Barat Daya, yang berdiri di samping dengan senyum di wajahnya, tidak mengatakan apapun. Menurut pendapatnya, semua yang disebut jenius itu omong kosong. Semakin cerah senyummu sekarang, semakin keras pula tangisanmu nanti. Kalian hanya sekelompok ikan dan udang busuk, dan kalian masih berani dibandingkan dengan Lin Sen. Dari manakah wajah itu berasal? Dalam dunia kultivasi, yang terpenting adalah bakat. Menilik seluruh wilayah timur, tak seorang pun punya bakat untuk menyamai Tuan Muda.
Akan tetapi, kehadiran Lin Sen dan kelompoknya begitu dahsyat, bahkan Master Muda Sekte pun merasa kagum. Pada saat yang sama, Lu Yiguang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia sangat menantikan seperti apa suasananya saat kata-kata pada tablet roh itu muncul. Akhirnya, baris kata pertama muncul pada tablet roh. Zhong Sen, Chu Hao, Lin Sen, Su Yuwei, Zhou Lu, Shen Ziye, Zuo Yan, masuk ke lantai 5. Banyak orang berkuasa tidak bereaksi terhadap kalimat ini. Ini normal, banyak di antara para jenius yang mereka bawa termasuk dalam jajaran puluhan teratas dalam daftar jenius. Mudah untuk mencapai lantai 5. Sungguh suatu keajaiban jika ada orang yang bisa mencapai lantai 6. Begitu dia memasuki level ke-6, dia akan mampu menyamai bakat Huo Changyu. Huo Changyu dikenal sebagai seorang jenius super yang memiliki peluang 70% untuk mencapai alam suci di masa depan. Bagaimana dengan lantai 7? Tidak seorang pun menduganya. Tidak seorang pun pernah mampu mencapai puncak menara bintang 7. Jika kau bisa mencapai puncak, kau tidak hanya bisa memasuki alam suci di masa depan, tapi kau juga bisa melampaui semua jenius di wilayah timur. Setelah tercapai, Anda akan berada di atas 10.000 orang. Haha. Level kelima tidak begitu mudah untuk ditembus. Seseorang mensibir, itu tergantung siapa yang bisa memasuki level ke-6 kali ini dan menyamai rekor Huo Changyu. Saat dia berbicara, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke Lu Yigang. Apakah alasan Huo Changyu tidak datang kali ini karena dia takut? Wang Qi berkata sambil tersenyum, apakah dia takut rekornya akan dipecahkan oleh kejeniusan Sekte Tianlong kita? Memang tidak mudah bagi Huo Changyu untuk menerobos ke tingkat ke-6, tapi, dia tidak jauh lebih kuat dari para jenius lainnya. Kali ini, murid-murid sekte kita pasti bisa menembus level ke-6. Kali ini kita akan setara dengan Huo Changyu. Banyak orang kuat berbicara satu demi satu, dan jelas bahwa semua orang menganggap Huo Changyu sebagai target yang harus dilampaui. Memang, Huo Changyu adalah eksistensi unik dalam daftar orang jenius. Bahkan posisi kedua pun jauh di belakangnya. Namun, menghadapi diskusi orang banyak, Lu Yiguang juga tersenyum. Seolah-olah dia benar-benar enggan menjelaskan. Lu Yiguang, apa yang kamu tertawakan? Helian Zeng bertanya dengan dingin, mungkinkah kami mengatakan sesuatu yang salah? Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang menjadi dingin, dan mereka semua menatap wajah Lu Yiguang, ingin melihat apa yang akan dia katakan selanjutnya. Anda benar-benar salah. Lu Yiguang berkata sambil tersenyum, alasan tuan muda kita tidak datang adalah karena, dia sedang mengalami pencerahan. Cek, pencerahan apa yang lebih penting daripada datang ke Menara Bintang 7 untuk berlatih? Helian Zengda melambaikan tangannya dan mensibir. Namun, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wang Qi menyipitkan matanya, dan cahaya dingin samar bersinar darinya. Ya, tentu saja ada. Tapi bisakah dia benar-benar mencapai level ini? Dia mengikuti pelatihan selama setengah tahun dan tidak tahu apa-apa. Mungkinkah dia tiba-tiba mendapat pencerahan pada malam sebelum pelatihan? Semua orang terdiam seketika. Ada satu hal yang tidak pernah mereka lupakan, Huo Changyu telah mencapai puncak SWOT Inten setengah tahun yang lalu. Sudah berjuang untuk level SWOT Heart. Namun, ia telah berlatih di luar selama setengah tahun dan mengalahkan banyak lawan secara berturut-turut. Namun, pada akhirnya, hanya tinggal satu langkah lagi. Kali ini, dengan karakternya yang arogan dan haus darah, dia tidak datang ke Menara Bintang 7. Mungkinkah? Melihat keheningan dan ekspresi sedikit ingin tahu dari kerumunan, Lu Yiguang merasa sangat senang. Dia tahu pikiran orang-orang ini dengan sangat baik. Mereka hanyalah tipe orang yang keras kepala tetapi tidak mau menyerah. Mengetahui bahwa Huo Changyu sangat kuat, dia masih harus meremehkannya dengan berbagai cara. Tentu saja, semakin sering hal ini terjadi, semakin keras tamparan di wajah yang akan diterimanya. Wah, kebetulan sekali. Lu Yiguang memaksa dirinya untuk menahan rasa gembira di hatinya dan mendesah. Kemudian, dia berkata, tepat sebelum Tuan Muda berangkat, bakatnya ditunjukkan sepenuhnya, dan dia langsung menyentuh makna sebenarnya dari level hati pedang. Sekarang, dia sedang menyendiri. Aku khawatir dia akan segera menerobos. Setelah mengatakan ini, Lu Yiguang menatap wajah-wajah muram banyak orang kuat dan merasa sangat bahagia. Haha, aku akan membiarkanmu pamer di hadapanku.
Teruslah berpura-pura dingin. Perasaan ditampar di wajah ini sungguh memuaskan. Kemudian, ia menambahkan, sayang, ini takdir, kok bisa, aku tidak berhasil mencapai menara 7 bintang kali ini. Sepertinya tidak ada peluang bagi Master Sekte Muda untuk ikut dalam kompetisi memperebutkan posisi 10 besar. Aku harap ini tidak akan memengaruhi peringkatnya dalam daftar jenius. Wajah semua pria kuat di antara penonton berubah dari hijau menjadi hitam. Retakan, seseorang mengepalkan tangannya, namun tidak seorang pun tahu siapa orang itu. Semua orang menggertakkan gigi, mencoba menahan amarahnya. Kutu kupret, dia menipuku lagi. Jika Huo Changyu benar-benar mencapai level hati pedang, dia akan menjadi jenius nomor 1 di wilayah timur sepanjang sejarah. Tak seorang pun dapat menandinginya. Poin pentingnya adalah dia berusia kurang dari 20 tahun. Memikirkan hal ini, hati semua orang semakin hancur. Berdengung. Pada saat ini, baris kata kedua muncul pada tablet roh. Peringkat pertama di Menara Bintang 7, Zhong Shen. Prestasi utama, membunuh 5 binatang iblis tingkat 7 di alam roh surgawi. Kalahkan Shen Qi, Hu Yuan, Liao Feng. Nama-nama ini semuanya adalah para jenius dari sekte besar dan mereka sangat kuat. Namun, semuanya jatuh ke tangan Zhong Shen. Setelah melihat pemandangan ini, Helian Zeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Benar saja, Zhong Shen tidak mengecewakannya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan nada menahan diri, sudah lama aku katakan bahwa Zhong Shen pasti akan menjadi nomor 1 dalam daftar orang jenius di masa depan. Meskipun Huo Changyu kuat, dia juga tidak lemah. Jika kita benar-benar membandingkannya, tidak ada yang bisa memastikannya. Para jenius yang dikalahkan oleh Zhong Shen berasal dari berbagai sekte besar. Yang lain tampak tidak yakin, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan karena memang begitulah kenyataannya. Helian Zeng tampak bangga, dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika yang lain melihatnya seperti itu, mereka semua merasa jijik. Apa hebatnya, kata-kata itu masih muncul pada prasasti itu. Baris kedua, baris ketiga. Tempat kedua, Chu Hao. Pencapaian utama, membunuh 4 binatang iblis tingkat 7 di alam roh surgawi. Tidak ada. Setelah melihat ini, semua orang saling memandang. Chu Hao, apakah dia yang berwajah masam, seolah-olah semua orang berutang giok spiritual padanya? Ya, itu dia, bersama dengan Lin Shen, mereka berdua dari Sekte Pedang Barat Daya. Aku tidak menyangka dia bisa menduduki peringkat kedua. Berdengung, tablet spiritual itu terus berkedip. Tempat ketiga, Wang Ming. Pencapaian utama, membunuh 3 binatang iblis tingkat 7 di alam roh surgawi. Mengalahkan He Yuan, Tian Jing, Pang Yu. Wang Qiyu, wakil pemimpin Sekte Tianlong, sangat bangga, putraku Wang Ming memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Tempat keempat, Zhou Lu. Tetua Sekte Zenshan mendengus dingin, ini baru permulaan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan datang lebih dulu dan siapa yang akan datang kemudian. Dalam beberapa hari, ketika kompetisi memasuki tahap lain, kita mungkin dapat melihat beberapa petunjuk dari peringkat. Tentu saja, dia berbicara tegas. Tempat kelima, Lin Shen. Pencapaian utama, membunuh 3 monster alam roh surgawi tingkat ke-7. Mengalahkan Shen Ziye, Zhao Su. Melihat pemandangan ini, sesepuh Sekte Zenshan berteriak, ini tidak mungkin. Kemudian, dia menjadi sangat bersemangat, dia hanya berada di level keempat alam roh surgawi, bagaimana dia bisa membunuh monster alam roh surgawi level 7. Selain itu, dia bisa membunuh 3 dari mereka. Jangan bicara soal Zhao Su dulu. Shen Ziye berada di peringkat 19 daftar Tianjiao. Bagaimana mungkin dia bisa kalah darinya? Dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Tak jauh dari situ, Niking mendengus dingin, apakah kau mempertanyakan keadilan tablet spiritual ini? Si penatua tiba-tiba terjebak. Tablet spiritual tidak dapat dimanipulasi oleh manusia, jadi pasti tidak akan ada kesalahan. Apakah semua ini merupakan fakta yang sudah mapan? Sepertinya anak ini punya beberapa kemampuan. Helian Zeng melihat semua ini dan merasakan sedikit hawa dingin di hatinya. Namun, jika ini adalah satu-satunya kemampuan, itu tidak ada apa-apanya. Dalam kompetisi berikutnya, dia pasti tidak akan dapat dibandingkan dengan Zhong Shen. Saat ini, di lantai 5 Menara Bintang 7.
Lin Sen dan 3 orang lainnya membentuk kelompok untuk memburu monster sambil terus bergegas menuju pusat lantai 5. Sebelum masuk, Lu Yiguang memberitahu mereka bahwa pintu masuk dari lantai 5 ke lantai 6 berada tepat di tengah. Tentu saja, ada pembatasan besar-besaran di area itu, dan tidak semua orang memenuhi syarat untuk melewatinya. Jika mudah, tidak akan banyak orang jenius. Pada akhirnya, hanya 1 orang, Huo Changyu, yang memasuki tingkat ke-6. Sepanjang perjalanan, mereka menuai hasil yang melimpah. Itu memang tempat yang dirindukan oleh banyak sekali jenius di wilayah timur, dan tempat ini sungguh penuh dengan harta karun. Namun, saya tidak tahu apakah itu karena keberuntungan, tetapi saya tidak bertemu dengan orang jenius lainnya di sepanjang jalan. Oleh karena itu, tidak banyak argumen dan perselisihan. Setengah hari kemudian, ketiganya tiba di tengah lantai 5. Di tengah lantai ke-5, terdapat gunung tinggi, diselimuti awan dan kabut, tingginya beberapa ribu meter. Ada tangga batu yang mengarah ke gunung tinggi ini. Jalan setapak itu seakan tergantung di gunung, bagaikan seekor naga yang melaju lurus ke awan, dikelilingi oleh arus udara yang deras, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Jalan batu ditutupi lumut, memancarkan suasana kuno. Apakah ini pintu masuk yang disebutkan oleh tetua Lu? Lin Sen berdiri di hutan, menatap gunung tinggi di kejauhan, matanya sedikit menyipit. Sepertinya kita perlu mendaki ke puncak gunung yang tinggi ini. Tuntun menyeringai, ayo, mari kita bekerja lebih keras dan berjuang untuk menjadi kelompok orang pertama yang memasuki lantai ke-6. Itu tidak mudah. Su Yuwei menyipitkan mata indahnya. Ketika memandangi gunung-gunung yang besar, dia selalu merasa samar-samar bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Tidak peduli apa, mari kita mendekati gunung terlebih dahulu. Ketiganya mempercepat langkah dan bergegas menuju gunung. Di dalam hutan, ada 3 sosok yang berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya, setengah jam kemudian, mereka bertiga berdiri di kaki gunung. Dari kejauhan, gunung itu tidak tampak begitu tinggi, tetapi ketika Anda benar-benar berjalan ke kaki gunung dan melihat ke atas, Anda pasti akan merasakan betapa luasnya dunia di dalam hati Anda, seolah-olah dibandingkan dengan gunung ini, Anda hanyalah seekor semut. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pegunungan, naik ke atas. Jika kami menyerukannya, kami harus menjadi kelompok orang pertama yang tiba di sini. Lin Sen melirik, merasakan cahaya menyinarinya, dan dia tak dapat menahan diri untuk membuka tangannya. Aura gunung tinggi ini dipenuhi dengan energi spiritual murni. Meningkat sedikit demi sedikit. Ayo kita pergi memanjat. Secercah semangat juang terpancar di mata Lin Sen. Kami datang ke sini untuk membuat sejarah. Dulu, kakak senior kedua adalah satu-satunya jenius yang bisa memasuki lantai 6. Sekarang, kami tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ayo pergi. Chu Hao mengeluarkan raungan panjang, dan memimpin dalam mengendalikan elang awan langit gelap dan bergegas ke atas. Namun, dia mendapati ada tekanan tak terlihat yang menekan kepalanya, dan dia hanya bisa terbang mendekati tangga. Ayo pergi juga. Lin Sen tersenyum tipis, melompat, dan berjalan lebih dari 10 langkah. Su Yuwei ragu-ragu sejenak, menggenggam 2 pola spiritual di tangannya, dan mengikutinya. Benar saja, saat menaiki tangga batu, seseorang harus menahan tekanan yang sangat besar. Lin Sen menyipitkan matanya. Pada awalnya, gaya tersebut tidak kuat, dan menunjukkan tren peningkatan selangkah demi selangkah. Ketika mencapai lebih dari 100 meter, tekanan tiba-tiba meningkat, seolah-olah ada gunung yang menekan bahunya, membuatnya sulit bernapas. Tidak heran hanya sedikit orang jenius yang mampu mencapai level itu. Lin Sen mengangkat alisnya, hanya sedikit orang yang bisa menahan kekuatan penekan seperti ini, kan? Namun, bagi mereka, itu masih relatif sederhana. Lin Sen tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik melihat Su Yuwei mengikutinya. Dia jelas sedang berjuang. Kekuatannya terletak pada kekuatan mental dan jiwanya, dan dia tidak dapat menahan tekanan dari energi spiritual. Adik, ayo berangkat. Lin Sen meraih tangan gioknya tanpa ragu-ragu. Badan Su Yuwei gemetar. Dia tidak menyangka Lin Sen begitu terus terang. Sengatan listrik langsung menusuk jantungku. Saat tekanan bertambah kuat, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan bergegas dengan kecepatan penuh. Namun, dengan bantuan Lin Sen, tekanan di sekelilingnya memang berkurang banyak. Tak lama kemudian,
mereka bertiga bergegas ke peron pertama. Tekanan di sekujur badanku tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rasanya seperti gunung yang menekan pundakku terangkat seketika. Apakah itu sudah selesai? Chu Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung. Ini hanya sepertiga dari perjalanan. Konsumsi mereka sangat parah, dan energi spiritual dalam badan mereka tidak dapat diisi ulang tepat waktu. Tidak semudah itu. Kurasa kita harus istirahat dulu. Lin Sen mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin, selanjutnya, itu pasti lebih sulit. Begitu dia selesai berbicara, seluruh gunung mulai bergetar sedikit. Lin Sen, mulutmu benar-benar jahat. Chu Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mata Lin Sen terfokus, dan dia dengan hati-hati merasakan langit dan bumi. Benar saja, seluruh gunung berguncang. Awalnya gempanya ringan, tetapi lama-kelamaan gempanya semakin dahsyat. Satu gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Gelombang udara berkumpul dan menimbulkan suara keras. Lin Sen menyadari bahwa suara keras itu sepertinya berasal dari atas kepalanya. Ketika dia mendongak, dia melihat semburan energi spiritual berwarna putih, bagaikan ombak, yang mengalir deras dengan deras. Jika saya harus menggambarkannya, pemandangan ini, bagaikan longsor. Kemanapun ia melintas, gunung-gunung berguncang hebat dan langit serta bumi berdengung. Duar duar duar, suara gelombang udara memekakkan telinga dan membuat kulit kepala orang Mahtei rasa. Maju terus. Tatapan mata Lin Sen berangsur-angsur menjadi tegas. Dahulu kala, kakak kedua mampu berenang melawan arus. Sekarang gilirannya tiba, apa yang perlu ditakutkan? Ini adalah aliran deras yang terbentuk dari energi spiritual murni. Jika mengalir deras seperti ini, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat menahannya. Mata Chu Hao dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memanggil serigala iblis merah lagi. Selanjutnya, tidak ada keraguan. Jika kamu kehilangan sedikit kekuatan, kamu akan terhempas oleh kekuatan yang sangat besar. Ambillah pola-pola spiritual ini. Su Yuwei menjentikkan jarinya, dan dua pola spiritual terbang ke tangan kedua pria itu. Pola spiritual tingkat kelima, pola kekuatan raksasa, dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan setelah digunakan. Pola ini seharusnya sangat efektif dalam menangani dampak energi spiritual. Lin Sen mengangguk dan menggunakan energi spiritual untuk mengaktifkan pola kekuatan raksasa. Kemudian, dia jelas merasakan cahaya redup menyebar ke seluruh anggota badan dan tulangnya. Ada kekuatan yang mengerikan dalam tulang-tulangnya yang tidak dapat ia hindari untuk diungkapkan. Dengan satu pukulan saja, dia mungkin dapat menghancurkan gunung. Mengenakan biaya, mata Lin Sen dingin saat dia pergi ke hulu. Dia meraih tangan Su Yuwei dan menyerbu ke atas. Tuntun, wahai bijak agung, berilah jalan. Lin Sen berteriak, dan Tuntun bergegas ke tempat pertama. Dia memperlihatkan jurus bertarungnya, kedua lengannya menjelma menjadi tameng tajam yang menghadang di depannya. Ledakan, gelombang energi spiritual itu bagaikan palu raksasa yang menghancurkan dunia, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Puci, saat itu menyentuh perisai tajam, gelombang energi spiritual terbelah di tengah. Semakin tajam suatu benda, semakin kecil tekanan yang akan dialaminya. Dengan perisai ini, Tuntun melindungi Lin Sen dan Su Yuwei di belakangnya. Di sisi lain, Chu Hao menunggangi punggung serigala iblis merah, tangannya membentuk segel. Tiba-tiba sosoknya berubah menjadi aliran darah dan mengalir deras. Dia bagaikan kilat merah, menyambar liar di dalam. Keduanya menggunakan metode mereka sendiri untuk menghadapi derasnya energi spiritual. Jika jaraknya cukup jauh, Anda dapat melihat air terjun spiritual berwarna putih yang tergantung di gunung. Dan di dalam air terjun spiritual itu, ada beberapa sosok yang menahan hantaman air terjun sambil bergegas ke atas. Setiap langkah yang diambil di tangga batu melepaskan kekuatan besar, mengguncang area di sekitarnya dan menyebabkan retakan besar. Lin Sen, aku tidak tahan lagi, katanya dengan suara rendah setelah beberapa saat. Orang bijak agung, maju terus. Lin Sen memberi perintah, dan sang bijak agung meraung. Dia sangat besar, dengan surai berdiri tegak, dan tampak sangat agung. Dia memeluk Lin Sen dan Su Yuwei, menundukkan kepala, dan menyerbu maju melawan arus deras. Sama seperti ini, Tuntun, sang bijak agung, dan Lin Sen, satu orang, satu binatang, dan satu pohon, terus mengambil alih tongkat estafet.
Tidak peduli siapa yang lelah, akan ada orang lain yang mendukungnya. Setelah maju mundur beberapa saat, laju kemajuan tidak melambat sedikit pun. Retakan. Tidak lama setelah, pola kekuatan raksasa, yang melindungi badan Lin Sen dihilangkan oleh energi spiritual. Lin Sen merasakan kekuatannya terkuras, tetapi dia sudah bersiap untuk itu. Menatap derasnya air yang mengalir deras di hadapannya tanpa henti, dia memegang erat Su Yuwei dengan satu tangan, dan membentuk segel di hadapannya dengan tangan yang lain. Keterampilan kebangkitan, tebasan pedang raksasa emas. Lin Sen berteriak, mengangkat tangannya dan menebas ke depan. Desir, dunia terkoyak. Bukan hanya langit dan bumi, bahkan aliran energi spiritual di depannya pun terbelah dua secara paksa oleh pedang ini. Mata Lin Sen berbinar dan dia mengerahkan tenaga dengan kakinya. Setelah naik turun, ia berlari hingga ketinggian 100 meter. Ketika aliran air di kedua sisi berkumpul lagi, Lin Sen menggunakan trik yang sama lagi dan membelah langit. Di sisi lain, Tuntun meringkuk dalam pelukan Lin Sen, melahap pil dengan panik. Ketika binatang hantu memakan ramuan itu, tuannya, Sang Beastmaster, juga dapat pulih darinya. Lagi pula, energi spiritual dan dantian mereka saling berhubungan. Krek, krek, Tuntun menjejalkan segenggam pil ke dalam mulutnya tanpa berhenti sejenak. Kalau binatang hayalan lain minum pil seperti ini, badannya pasti sudah meledak sejak lama. Namun dia berbeda, dengan mulut besar yang seolah mampu menelan segalanya. Berdengung, Lin Sen menyadari bahwa energi spiritual dalam badannya telah habis. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, aliran energi murni datang dari pembuluh darah binatang yang menelan dan memelihara dantian Lin Sen. Pedang emas raksasa memotong. Lin Sen sangat gembira lalu mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang lainnya. Dengan cara ini, ia menggunakan segala macam metode dan terus mendaki ke atas. Kemudian, derasnya energi spiritual itu menjadi semakin kuat, dan setiap gelombang yang menghantam badan bagaikan sebuah palu besar yang berayun. Lin Sen merasa bahwa dirinya bagaikan senjata spiritual yang dipalu pada batu tempaan, menahan pukulan dari segala arah. Setelah ditempa ribuan kali, kekuatan fisiknya menjadi semakin kuat. Di sisi lain, Chu Hao tampak lebih tenang daripada Lin Sen. Pertama-tama, kerajaannya lebih kuat. Kedua, dia tidak perlu melindungi Su Yuwei. Lebih mudah untuk melewati level hanya dengan satu orang. Ledakan, arus energi spiritual mendidih lagi, meningkatkan kecepatan dampaknya. Tuntun dan Sang Bijak Agung keduanya sedang dalam tahap pemulihan. Di tangan Lin Sen, pedang emas raksasa belum terbentuk. Menghadapi serangan tiba-tiba itu, mata Lin Sen bersinar dengan semangat juang, dan dia meledak dengan badan perkasa 10.000 pohon. Di bawah cahaya hijau, dia tampak berubah wujud menjadi binatang humanoid, dan meninju ke arah arus deras dengan cara yang paling brutal. Engah, arus deras di depan terputus. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Sen melesat ke atas hingga hampir 100 meter. Akhirnya puncak gunung sudah terlihat. 500 meter lagi. Ledakan, gelombang benturan menghantam punggung Lin Sen dengan keras. Dia mengerang dan kakinya mendarat di tangga batu. Jika kau kehabisan tenaga, turunkan aku dan bergegaslah ke garis akhir sendirian. Mata indah Su Yuwei tampak rumit. Sepanjang perjalanan, Lin Sen telah mencurahkan banyak kekuatannya untuk membantunya. Tidak mungkin, level ujian ini sama sekali tidak bersahabat bagi para master pola roh. Adik, mana mungkin aku menyerah padamu? Lin Sen tersenyum, maafkan aku. Dia mengangkat badan halus Su Yuwei, mendekapnya dengan tangannya yang lain untuk melindungi badannya. Lalu, naiklah selangkah demi selangkah. Boom, boom, boom. Banjir itu menghantamnya dengan dahsyat, bahkan sampai membuat kulitnya retak. Darah berceceran dan daging yang terkoyak. Lin Sen menutup telinga dan tidak peduli. Hanya ada sedikit tekad yang tersisa di matanya. Apapun yang kakak kedua bisa lakukan, aku, Lin Sen, juga bisa melakukannya. Tanda tanya, mengandalkan tekad ini, Lin Sen berangsur-angsur naik. Banjir menghantamnya begitu keras sehingga dia tidak dapat mengangkat kepalanya, tetapi punggungnya tidak pernah membungkuk sama sekali. Dia berusaha sekuat tenaga melindungi Su Yuwei dan menanggung semuanya sendiri. 300 meter, 200 meter, 100 meter. Melihat hanya 100 meter terakhir yang tersisa, mata Lin Sen berbinar karena kegembiraan. Akhirnya, kita hampir mencapai puncak gunung.
Setelah berjalan sejauh 50 meter, Lin Sen merasa kekuatan fisik dan energi spiritualnya terkuras habis. Tuntun, apakah kamu belum cukup istirahat? Lin Sen bertanya dengan suara serak. Beri aku 10 napas lagi. Kesadaran Tuntun sedikit lemah. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Lin Sen menggertakkan giginya dan bersikeras dengan gila. Akhirnya, di saat ia hampir pingsan, Tuntun berhasil mengatur napasnya. Ledakan. Tepat setelah 10 napas, Tuntun segera mengambil tindakan. Lengannya berubah menjadi perisai besar, melindungi kepala Lin Sen. Dalam sekejap, Lin Sen merasakan badannya rileks, seolah-olah ada napas yang tersangkut di tenggorokannya. Untuk sesaat, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Sang bijak agung itu cerdas dan cekatan. Dia menggendong Lin Sen dan Su Yuwei di pundaknya dan bergegas ke atas. Di bawah pengawalan Tuntun, mereka berhasil mencapai puncak gunung. Di sisi lain, Chu Hao juga sangat cepat dan bergegas. Lin Sen berada di depan dan Chu Hao di belakang, dan mereka berdua mencapai puncak gunung hampir pada saat yang bersamaan. Hah! Lin Sen tergeletak di tanah, terengah-engah. Tuntun dan Sang Resi Agung pun tampak kehabisan tenaga dan terengah-engah karena kelelahan. Setelah beberapa saat, Lin Sen memperoleh kembali kekuatannya. Dia perlahan berdiri di puncak gunung, dan melihat ke bawah. Kemanapun ia memandang, yang ada hanyalah awan dan kabut, bagaikan negeri dongeng. Sepertinya kakak kedua sedang menghadapi kesulitan. Lin Sen tertawa terbahak-bahak, level ke-6 saja sudah sangat sulit, lalu bagaimana dengan level ke-7? Di sisi lain, Chu Hao merapikan penampilannya dan berdiri. Dia menatap puncak-puncak gunung di sekitarnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kali ini, aku benar-benar telah mencapai puncak. Mata indah Su Yuwei tampak tenang, ku dengar dari kakak senior kedua bahwa ujian di lantai 6 tidaklah sulit. Tidak sulit. Pupil mata Lin Sen mengecil, kalau tidak sulit, kenapa kakak senior kedua tidak lulus? Dibandingkan dengan level ini tidak sulit, karena, itu hanyalah ujian biasa. Ujian hati. Su Yuwei berkata kata demi kata, kakak senior kedua berkata bahwa seseorang harus memiliki hati yang murni dan tanpa celah untuk dapat memasuki lantai atas. Alasan mengapa dia gagal adalah karena obsesinya terlalu dalam. Ujian jantung. Lin Sen menyipitkan matanya. Dia tidak tahu apa isi tes ini. Tetapi apapun ujiannya, dia bersedia mencobanya. Setelah beristirahat sekitar setengah jam, Lin Sen merasa napasnya hampir pulih. Matanya menyapu puncak gunung dan akhirnya mendarat pada suatu formasi yang bersinar dengan cahaya kemasan. Jelas ini jalan menuju lantai 6. Ayo pergi ke lantai 6. Lin Sen berjalan masuk. Chu Hao dan Su Yuwei mengikuti di kedua sisi. 3 orang melangkah ke dalam formasi. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa di lantai 6, ujian setiap orang bersifat individual. Sebelum memasuki lantai 6, suara Su Yuwei terdengar di telinga Lin Sen. Masih begitu tenang dan tanpa kejadian apapun. Lin Sen terkejut dan secara naluri ingin meraih tangan Su Yuwei. Namun, dia tidak menangkap apapun. Di kaki gunung. Semburan cahaya. Sosok itu perlahan keluar dari cahaya. Dia tinggi dan tampan, tetapi ada sedikit kesan kejam dalam sifat kewanitaannya. Itu Zhong Sen. Aku sudah berjuang sampai di sini, jadi, seharusnya tidak ada yang lebih cepat dariku, kan? Secercah kebanggaan terpancar di mata Zhong Sen. Dia sangat yakin akan hal ini. Sepanjang perjalanan, ia bertemu beberapa orang jenius. Namun, mereka semua dikalahkan olehnya. Zhong Sen semakin merasa bahwa kemajuannya dalam beberapa bulan terakhir latihan keras terlalu cepat. Aku pikir para jenius di wilayah timur semuanya sangat kuat, tapi ketika mereka benar-benar berhadapan satu sama lain, aku mendapati bahwa mereka biasa saja. Hanya sampai di sini saja. Saya benar-benar kecewa. Zhong Sen melihat ke belakangnya. Kecuali 2 aura dalam jarak puluhan kilometer, tidak ada seorang pun yang datang ke sini untuk membunuhnya. Lambat, terlalu lambat. Sepertinya bukan mereka yang terlalu lemah, tapi akulah yang terlalu kuat. Begitu kuatnya, hingga tanpa kusadari aku telah melampaui banyak orang. Secercah kebanggaan terpancar di mata Zhong Sen. Sekarang, dia hanya menyesal karena Huo Changyu tidak datang. Jika tidak, saya akan mengalahkannya secara langsung dan langsung mengklaim posisi teratas di daftar Tianjiao.
Adapun Lin Sen, Zhong Shen berkata dengan nada meremehkan, aku tidak tahu di mana dia saat ini. Jika dia ingin mencapai levelku, aku khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan seumur hidupnya. Setelah berkata demikian, Zhong Shen perlahan mengangkat kepalanya, dengan banyak ambisi terpancar di matanya. Dia tidak tergesa-gesa maju, tetapi tetap di tempatnya, menunggu dengan tenang. Hanya dalam secangkir teh, sesosok badan bergegas keluar dari hutan dan bergegas menuruni gunung. Itu Zhou Lu. Zhou Lu terdiam sejenak dan matanya sedikit menyipit. Ada seseorang di depan. Zhong Shen perlahan berbalik dan tersenyum tipis. Zhou Lu, Tuan Zhou Er. Zhong Shen. Zhou Lu menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa dialah orang pertama yang tiba. Saya pikir pertempuran memperebutkan Menara Bintang 7 kali ini akan berlangsung sengit dengan banyaknya pahlawan yang bangkit dan para jenius dari berbagai kekuatan yang saling mengejar. Namun, kenyataan yang ada benar-benar mengecewakan saya. Zhong Shen mendesah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sikap sombong seperti itu membuat Zhou Lu merasa marah tanpa alasan. Akan tetapi, dia tidak memilih untuk bertarung dengan lawan. Dalam pertempuran ini, Zhou Lu tidak sepenuhnya yakin akan menang. Tujuannya adalah mencapai lantai 6 dan menyamai rekor Huo Changyu. Tak lama kemudian, seberkas cahaya lain menyambar. Wang Ming. Hati Zhou Lu tergerak ketika melihat pihak lainnya. Wang Ming adalah putra Wang Qiyu, wakil pemimpin Sekte Tianlong. Dia menempati peringkat ke-6 dalam daftar jenius dan juga merupakan salah satu lawan kuat yang akan dihadapinya kali ini. Sepertinya aku terlambat selangkah. Wang Ming berkata dengan ringan. 3 orang berdiri di depan gunung. Sebelumnya, tidak peduli seberapa banyak yang kau dapatkan di luar, menjadi orang pertama yang mencapai lantai 6 sudah dianggap sebuah prestasi. Wang Ming tidak peduli meski terlambat selangkah. Haha, apakah semua jenius dari wilayah timur seyakin dirimu? Zhong Shen mensibir lalu melemparkan pandangan meremehkan. Wajah Wang Ming berubah dingin, dan aura di sekelilingnya meledak seperti gunung, meremas kekosongan begitu keras hingga menimbulkan suara mendesis. Namun tak lama kemudian, dia menahan napas dan berkata dengan tenang, kuharap mulai sekarang, kekuatanmu akan sekuat mulutmu. Di dunia ini, siapa yang dapat dibandingkan denganku, Zhong Shen? Zhong Shen tertawa terbahak-bahak, ombak pun membumbung tinggi dan awan pun menghilang. Dia melompat maju dan benar-benar melesat ke atas. Ketika aku menjadi orang pertama yang mencapai lantai 6, semua jenius di wilayah timur akan terinjak olehku. Hahaha, hebat sekali. Wang Ming dan Zhou Lu menatap dengan dingin. Mereka mengikuti satu demi satu. Ketiganya bertarung dengan sengit, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lin Sen telah mengambil langkah pertama ke lantai 6 sebelum mereka. Di dalam lantai 6, Lin Sen bergerak cepat melalui kegelapan. Banyak ilusi muncul di depan mataku. Saat ini api yang membakar, saat berikutnya api penyucian yang membekukan. Tentu saja, itu semua ilusi. Ujian pada tingkat ini mengandalkan ilusi semata untuk menguji hati praktisi. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli jenis kejeniusan Anda, sulit untuk memiliki hati Tao yang jernih. Ambil contoh Huo Changyu, dia adalah jenius nomor 1 dalam daftar jenius wilayah timur, bukankah itu cukup dibesar-besarkan? Dia telah mencapai level ke-6 sebelum mencapai level hati pedang. Akan tetapi, justru karena dia terlalu bingung dan terlalu banyak berpikir, dia langsung dikalahkan di tingkat ke-6. Dia sendiri tahu bahwa jika dia ingin mencapai lantai ke-7, dia harus mencapai level Sword Heart. Setelah hati pedang cukup jernih dan bebas dari segala kotoran, level ke-6 tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Hanya ini saja, Lin Sen sedikit terkejut. Dia mengira tingkat ke-6 akan sangat sulit. Akan tetapi, apa yang disebut ilusi itu tidak lebih dari itu. Dengan cara ini, Lin Sen terus bergerak maju melalui berbagai ilusi. Akhirnya, sebuah cahaya muncul di depan. Adik perempuan berkata bahwa pada level ini, ilusi yang paling kamu takuti di dalam hatimu akan muncul. Lin Sen terkekeh. Saat cahaya di depannya berangsur-angsur menyebar, sesosok muncul di depan Lin Sen. Saudari, setelah melihat sosok cantik itu, Lin Sen menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu betul bahwa ini hanyalah ilusi. Ilusi dapat mencerminkan sisi terlembut hati seseorang. Berarti titik lemahku adalah adikku. Lin Sen tidak terkejut dengan hasil ini. Sepertinya masih ada kotoran di hatiku. Sudut mulut Lin Sen perlahan melengkung membentuk busur,
dan dia berjalan lurus ke depan. Tidak peduli bagaimana pemandangan di depan matanya berubah, Lin Sen tetap tenang. Sepanjang perjalanan, Lin Sen mengalami pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Setelah meninggalkan keluarga, ia dan saudara perempuannya bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Seberapa nyata pun ilusi itu hanyalah ilusi. Tidak ada emosi, tidak ada kehangatan. Xiao Shen, jika kau datang lagi, aku akan mati. Lin Ninger, palsu itu pucat dan menyedihkan. Jangan datang lagi, apa kau benar-benar tega melihat adikmu mati? Lin Sen melangkah maju dan berkata dengan tenang sambil berjalan, adikku tidak akan pernah mengancamku dengan hal-hal ini, dia hanya akan berlatih keras dan menjadi lebih kuat sehingga dia bisa melindungiku sebagai balasannya. Ilusimu ini terlalu palsu, lagi pula, aku juga benci orang yang berpura-pura menjadi adikku. Lin Sen berkata sambil perlahan mengangkat kepalanya. Sekilas niat membunuh terpancar dari matanya. Ledakan. Pada saat itu, Lin Sen meninju ke depan. Ilusi di hadapanku hancur. Setelah memecah ilusi, Lin Sen mendapati seluruh kegelapan di sekelilingnya telah menghilang. Dia menemukan dirinya di sebuah ruangan kecil yang tertutup. 10 meter di depan, ada sebuah formasi yang memancarkan cahaya terang. Jelas ini jalan menuju lantai 7. Ada 5 platform di depan formasi, dan cahaya putih bersih mengambang di setiap platform. Selain itu, di belakangnya, Su Yuwei dan Chu Hao berdiri di dua arah yang berbeda. Mereka memejamkan mata rapat-rapat, dengan ekspresi rumit di wajah mereka, dan mereka berjuang terus-menerus. Lin Sen hanya bisa mendoakan mereka semoga beruntung. Berbalik, Lin Sen melirik 5 platform dan menyipitkan matanya. Lin Sen, ini seharusnya menjadi hadiah karena telah menyelesaikan level. Jangan terburu-buru menyentuhnya. Pada saat ini, Tuntun muncul dari ruang ilusi. Matanya yang kecil mengamati 5 bola cahaya di depannya, biarkan saudara musuh merasakannya terlebih dahulu. Sambil berbicara, ia melepaskan 5 tanaman merambat yang melingkari bola cahaya tersebut. Setelah beberapa kali menarik napas, ia tampak terkejut. Wah, semuanya bagus. Apa isinya? Lin Sen penasaran. Kamu pilih yang di tengah, lalu, biarkan wanita jahat itu memilih yang kedua, dan biarkan Raja Cubi memilih yang kelima. Tuntun mencabut tanaman merambat itu dan menghela napas panjang, kamu tidak menggunakan palu Tianyuan dengan baik, jadi yang di tengah adalah senjata spiritual tingkat 7, pedang berat Suanti, yang lebih cocok untukmu. Yang kedua adalah buah yang memperkuat kekuatan mental dan jiwa, dan yang kelima adalah kristal roh binatang Suan, yang dapat memperkuat binatang fantasi. Tuntun mengatur segalanya. Oke, Lin Sen mengangguk, lalu meraih bola cahaya ketiga. Cahaya terang menyambar, dan sebilah pedang berat yang seluruhnya hitam dan memancarkan hawa dingin tergenggam di tangannya. Pedang besi hitam yang berat itu sangat berat, dan sekilas tidak jauh berbeda dengan palu Tianyuan. Itu layak menjadi senjata spiritual tingkat 7. Setiap pola spiritual yang terukir di atasnya memiliki aura yang luar biasa. Lin Sen melambaikannya dengan santai di tangannya. Momentumnya dahsyat dan amat luar biasa. Lalu, dia menjentikkan jarinya dan meninggalkan 2 baris kata dalam kekosongan. Adik, pilih yang kedua. Kakak Chu, pilih yang kelima. Setelah melakukan semua ini, Lin Sen bertepuk tangan dan berjalan memasuki formasi dengan puas. Berdengung, formasi itu meledak dengan suara dengungan yang dahsyat. Gelombang udara muncul lapis demi lapis dari sekeliling, dan timbullah kekuatan penindas yang besar. Perasaan ini membuat pupil mata Lin Sen sedikit mengecil. Semua energi spiritual dalam badannya ditekan. Ketika semua yang ada di depannya berangsur-angsur menjadi jelas, Lin Sen melihat bahwa dia berada di hutan belantara yang luas. Terdapat atmosfer abadi di mana-mana, luas dan sunyi. Padang rumput ada di mana-mana, dan di kejauhan terlihat pegunungan bergelombang seperti naga sungguhan. Aku tidak bisa menggunakan energi spiritual apapun. Lin Sen mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Kemudian, dia memanggil Tuntun dan Sang Bijak Agung dari alam ilusi. Apa-apaan tempat ini? Tuntun berteriak setelah muncul, saya dipenuhi energi spiritual, dan menghilang tanpa jejak. Sang Bijak Agung mengangguk tanda setuju. Aturan langit dan bumi di sini dapat menekan energi spiritual dalam badan kita. Lin Sen mengepalkan tangannya dan meninju dengan keras. Puci. Tinju itu meninggalkan jejak di udara, sangat tajam.
Meskipun aku tidak dapat menggunakan energi spiritualku, aku memiliki dua badan kekaisaran yang saling bertumpuk, dan kekuatan tempurku tidak kalah dengan seorang prajurit fisik. Dengan melibatkanmu, aku juga dapat mengandalkan fisikku sendiri untuk bertarung. Secara umum, itu masih dapat diterima. Lin Sen tersenyum. Dia memperkirakan bahwa setelah energi spiritualnya ditekan, kekuatan tempurnya sendiri memang menurun. Namun, penurunannya tidak signifikan. Baik badan 10.000 pohon, maupun badan Dewa Perang Bayangan Emas dapat dimainkan di ruang ini. Terutama, dia masih memiliki kartu truf lengan naga hitam. Kalau memang harus berjuang, kami tidak takut apapun. Aturan langit dan bumi di tempat ini agak aneh. Seharusnya ini adalah dunia kecil yang independen. Tuntun memandang sekelilingnya, tatapan matanya penuh kewaspadaan. Namun kabar baiknya adalah energi spiritual semua makhluk hidup di dunia ini akan ditekan, yang akan bermanfaat bagi monyet untuk beraktivitas. Sang bijak agung tersenyum naif dan menggaruk kepalanya. Sungguh, jika dia menunjukkan wujud aslinya, kekuatan tempurnya akan sangat mengerikan. Bahkan bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi pun tidak masalah. Ayo, kita jelajahi daerah sekitar dulu. Tatapan mata Lin Sen menyapu dan akhirnya mendarat di lereng yang tinggi. Naiklah terlebih dahulu dan lihatlah daerah sekelilingnya. Ngomong-ngomong, tunggu saja kakak muda dan kakak Chu. Dengan bakat yang mereka miliki, mereka seharusnya mampu melewati level ke-6. Sambil menaiki lereng yang tinggi, Lin Sen melihat sekelilingnya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah hutan kuno, dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi ke langit di semua sisi, masing-masing pohon begitu lebatnya sehingga dibutuhkan beberapa orang untuk memeluknya. Di kejauhan, ada sebuah gunung tinggi, bagaikan pedang dewa yang menjulang tinggi, menunjuk dengan marah ke langit. Setiap area memancarkan suasana primitif yang kuat, seolah-olah Anda berada di era lain. Au, di kejauhan, seekor monster meraung. Suaranya bergetar ke segala arah dan bergema terus-menerus di langit. Tampaknya dunia ini tidak hanya kuno, tetapi juga misterius. Begitu dia masuk, dia ditekan oleh aturan dan tidak dapat menggunakan energi spiritualnya. Lucu sekali jika mengatakan tempat ini sederhana. Lin Sen mengikuti arah datangnya suara gemuruh itu dan berjalan maju. Dalam waktu sekitar 1 cangkir teh, pohon-pohon kuno besar di kedua sisi berubah dari lebat menjadi jarang, dan secara bertahap keluar dari hutan. Sekarang, di bawah kakiku ada jalan pegunungan yang datar dan terbuka, tanpa ada rumput yang tumbuh. Di depan, ada monumen kuno. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa prasasti kuno ini dibuat. Benar-benar hitam dan misterius. Pada prasasti itu, tertulis 2 karakter besar dalam bahasa kuno, Tianyuan. Tianyuan. Lin Sen mengerutkan kening. Dia mendongak lagi dan melihat kegelapan di depannya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memenuhinya, hanya dengan kilatan cahaya yang sporadis. Sebelumnya, auman binatang buas itu berasal dari sini. Lin Sen, apakah kamu akan turun tangan? Tuntun muncul, sedikit curiga, aku selalu merasa ada bahaya di sana. Menara 7 bintang ini awalnya diperuntukkan bagi seorang jenius selevelku untuk berlatih. Seberapa kuatkah aku? Terlebih lagi, energi spiritual ditekan di sini. Aku memiliki badan kaisar ganda dan aku tidak takut. Lin Sen berkata dengan serius, lagi pula, jika kalian benar-benar tidak bisa menang, kalian berdua bisa mengikuti di belakang dan biarkan aku berlari terlebih dahulu. Tuntun menatap dengan pandangan menghina, dasar tak tahu malu. Burung-burung yang sejenis akan berkelompok bersama-sama. Aku dulunya anak yang baik dan suci, tetapi kamu telah menyesatkan aku. Lin Sen mensibir. Lalu, dia berjalan menuju abyss. Dalam sekejap, seluruh cahaya di dunia ditelan dan kegelapan menyelimuti segalanya. Gelap gulita. Lin Sen menyipitkan matanya dan menjadi waspada dalam sekejap. Beruntungnya, ia memiliki indera spiritual yang baik dan dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya bahkan tanpa menggunakan matanya. Dalam kegelapan, beberapa cahaya perlahan-lahan muncul. Ada yang berwarna hijau, merah, dan emas. Pada saat bersamaan, angin mencurigakan bertiup ke wajah, dan lampu-lampu ini ternyata adalah mata para monster. Apakah ini? Terjebak dalam gelombang binatang buas. Lin Sen menghela napas, ayo, kita mulai perang. Lin Sen, kamu dalam masalah lagi. Tuntun menggertakkan giginya, sudah kubilang, di sini berbahaya. Jangan masuk dengan mudah.
Tapi, kau tidak mau mendengarkan. Lin Sen melengkungkan bibirnya, kamu memang keras kepala sekarang, tapi jika nanti kamu menemukan harta karun, jangan minta aku untuk membaginya denganmu. Mengaum. Sebelum mereka sempat berpikir terlalu banyak, terdengar suara gemuruh rendah dari kegelapan, dan cahaya dingin yang tajam menyambar kehampaan. Ledakan. Lin Sen mengumpulkan kekuatannya sendiri, memancarkannya dari tulang belakangnya dan mentransfernya ke tangan kanannya. Kemudian, dia menangkis dengan tangan kirinya di depan dan mengayunkan dengan tangan kanannya. Itu adalah seekor harimau raksasa dengan gerakan yang lincah. Ia membuka mulutnya untuk menggigit, tetapi diblokir oleh tangan kiri Lin Sen. Kekuatan besar itu bagaikan gunung yang menekan kepala seseorang, hampir memaksa Lin Sen mundur. Akan tetapi, dia tidak berhenti dan meninju wajah harimau raksasa itu. Setengah rongga matanya hancur karena bunyi klik, dan darah memenuhi udara. Aduh, harimau raksasa itu merasakan sakit, berguling, dan menghilang ke dalam kegelapan lagi. Lin Sen menggerakkan pergelangan tangannya dan sedikit menyipitkan matanya, untungnya, binatang buas ini tidak terlalu kuat, aku masih bisa menahannya. Sebelum dia selesai bicara, terdengar suara gemuruh lagi, dan sesosok bayangan binatang buas menyerbu. Tuntun dan Sang Resi Agung menyerang bersama-sama. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangkaian suara ledakan udara terdengar di kehampaan. Setelah pertarungan, Lin Sen hampir menemukan jawabannya. Monster-monster ini semuanya berada pada level ke-7 alam roh surgawi. Mereka memang sangat kuat, tetapi karena energi spiritual mereka ditekan, saat mereka bertarung melawan Lin Sen dalam jarak dekat, mereka sama sekali tidak dapat menunjukkan penindasan apapun terhadap wilayah mereka. Karena aku tidak bisa menekan Lin Sen, maka aku minta maaf. Aku hanya bisa ditekan oleh Lin Sen. Ini belum memuaskan. Ayo, biarkan aku mencoba kekuatan pedang besi hitam yang berat itu. Lin Sen mengeluarkan pedang berat besi hitam dari cincin penyimpanan, mengayunkannya dengan kedua tangan, dan pedang itu bersiul. Kekosongan itu hancur oleh energi pedang yang tajam, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Pedang besi hitam yang berat itu menghantam keras salah satu monster, menyebabkan dia menjerit menyedihkan dan mematahkan tulang dan urat. Berhasil. Lin Sen tertawa. Pedang besi hitam yang berat ini seberat palu Tianyuan. Kuncinya adalah bilahnya lebar dan tebal, dan dapat digunakan untuk menebas dan mengayunkan, membuatnya lebih berguna daripada palu Tianyuan. Monster terus menyerbu dari segala arah, tetapi pada akhirnya mereka semua dibunuh oleh Lin Sen. Jika tidak ada aturan langit dan bumi untuk menekan energi spiritual, apalagi bertarung melawan begitu banyak monster, bahkan jika ada 2 atau 3 sekaligus, itu sudah cukup untuk membuat Lin Sen sakit kepala. Akan tetapi, setelah energi spiritual mereka ditekan, meskipun monster-monster ini ganas, mereka paling banter berada pada level prajurit fisik. Fisik yang kuat. Kekuatan besar, bisakah kau mengalahkan badan Kaisar Gandaku? Lin Sen menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, secara bertahap membunuh dan semakin masuk ke dalam kegelapan. Di bawah kakinya, ada mahiat monster yang tak terhitung jumlahnya. Saat ia membunuh semakin banyak, kegelapan pun surut seperti air pasang. Dunia telah mendapatkan kembali cahayanya. Lin Sen berlumuran darah dan langkahnya sedikit goyah. Di belakangnya, sedikitnya ada puluhan mahiat monster. Bahkan kegelapan yang bagai pasang surut pun berhasil diusir kembali olehnya. Bagaikan langit yang tadinya diselimuti kegelapan, berangsur-angsur kembali cerah. Pada saat ini, Lin Sen akhirnya bisa melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Ini dataran yang luas. Saya berdiri di tengah, dengan tebing di semua sisi. Lin Sen berjalan ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Di bawah tebing, ada atmosfer kegelapan yang pekat dan banyak sekali monster yang mengintai. Setelah merasakan tatapan Lin Sen, sekelompok monster yang bersembunyi dalam kegelapan benar-benar mengeluarkan suara ratapan. Jelas saja dia takut dibunuh oleh Lin Sen. Hai kalian sekumpulan binatang, apa kalian juga takut? Lin Sen mensibir dan berpura-pura mengangkat pedangnya. Kawanan monster itu pun ketakutan hingga mereka pun mengecil, bahkan tidak berani memperlihatkan kepalanya. Lin Sen, lihat. Tuntun menunjuk dan melihat banyak tulang kering dan batu nisan di dataran. Jelas sekali banyak orang kuat datang ke sini untuk bertarung melawan monster. Lin Sen berjalan ke salah satu batu nisan dan melihat ke bawah.
Ada beberapa baris kata yang tertulis pada batu nisan itu. Itu sedikit coretan, jelas ditulis sebelum dia meninggal. Aku, Situ Yue, dulunya adalah seorang jenius lokal. Karena tidak dapat memasuki alam suci, aku secara sukarela memasuki petik terbalik jurang surgawi, ketika masa hidupku hampir berakhir, untuk menghalangi invasi makhluk gelap dengan badanku sendiri. Yang disebut petik terbalik jurang surgawi, adalah nama dunia kecil lainnya, dan tempat ini adalah salah satu dari banyak pintu keluar dari dunia itu. Makhluk-makhluk gelap itu ganas dan menyerang seperti air pasang. Jika mereka dibiarkan menyerang benua 9 surga, itu akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, banyak orang kuat dari ras manusia kita akan memilih untuk menjaga pintu keluar jurang surgawi dan bertarung dengan makhluk-makhluk gelap saat energi mereka habis. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka akan mati demi tujuan baik dan memberi waktu bagi generasi mendatang. Saya, Situ Yue, adalah salah satu dari mereka, dan saya merasa terhormat melakukannya. Melihat ini, Lin Sen sedikit terkejut. Tidak, ini tidak benar. Dia mengulurkan tangannya, mengusap pelipisnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, pemilik batu nisan ini bernama Situ Yue. Di atas tertulis bahwa dia datang untuk menjaga pintu keluar, jurang surgawi, karena dia tidak dapat menerobos ke alam suci dan kelelahan. Dengan kata lain, makhluk-makhluk gelap di sini seharusnya memiliki kekuatan yang hampir sama dengannya. Saat berbicara, Lin Sen menoleh dan melihat ke tebing di kejauhan, tetapi ketika aku bertarung dengan kelompok makhluk gelap ini sebelumnya, aku menemukan bahwa mereka hanya berada di tingkat ketujuh alam roh surgawi. Kadang-kadang, dua dari mereka mencapai tingkat ke-8 alam roh surgawi. Mereka jauh dari apa yang disebut makhluk gelap yang ganas. Ketika kegelapan menyerbu sebelumnya, dunia dipenuhi dengan pesona aneh. Kegelapan itu tidak hanya misterius, tetapi juga kuat. Yang paling penting, itu sangat jahat. Setiap makhluk gelap di antara mereka lebih brutal dari yang lain. Di sampingnya, Tuntun bertanya, mungkinkah waktu telah berlalu terlalu lama dan efektivitas tempur makhluk-makhluk gelap telah menurun? Lihat, lihat, pada saat ini, Raja Kera yang biasanya pendiam tiba-tiba berbicara, sambil menunjuk mahiat-mahiat yang tergeletak di tanah. Saya melihat mahiat puluhan makhluk gelap semuanya berubah menjadi cahaya dan perlahan menghilang. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Lenyap. Lin Sen melompat, sangat terkejut. Tepat ketika dia ingin menjelajahi batu nisan lainnya, seluruh ruang di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa kali menarik napas, Lin Sen mendapati dirinya masih berada di hutan lebat seperti sebelumnya, dikelilingi pepohonan purba yang tingginya lebih dari 10 meter, menghalangi sinar matahari. Satu-satunya hal yang membuktikan bahwa ini bukan mimpi adalah monumen hitam besar di depannya, dengan kata-kata Tianyuan terukir di atasnya. Mungkinkah itu ilusi lainnya? Lin Sen berjalan ke monumen hitam dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Berdengung, seberkas cahaya meledak dari monumen hitam dan menembus dahi Lin Sen. Semua yang telah kamu alami sebelumnya adalah ilusi yang dibuat untuk meniru jalan keluar dari jurang surgawi. Akulah Situ Yue, pemilik Menara Bintang 7 ini. Akulah yang membangun Menara Bintang 7 dan menambahkan banyak ujian padanya. Tujuanku adalah untuk menemukan kejeniusan sejati, dengan harapan bahwa ia akan mampu berjuang menuju jurang surgawi di masa depan dan melenyapkan ancaman itu bagi benua 9 surga. Sebuah suara besar bergema di benak Lin Sen. Pupil matanya sedikit mengerut dan dia benar-benar tenggelam di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Menara Bintang 7 ini sebenarnya dibangun oleh Situ Yue. Dia menyiapkan begitu banyak ujian, dan menyuntikkan ilusi keluarnya Heavenly Abyss ke level terakhir. Tujuannya adalah agar dia bisa merasakan terlebih dahulu pertarungan dan pertempuran sengit di Heavenly Abyss. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi. Makhluk-makhluk gelap dari jurang surga ini lebih ganas daripada monster biasa. Mereka lahir dalam kegelapan dan merupakan kombinasi dari semua emosi negatif. Mereka seperti belalang, sangat menakutkan, dengan hanya pembunuhan di mata mereka. Banyak orang kuat di benua 9 surga telah mendirikan banyak area terlarang. Area terlarang itu adalah pintu keluar dari jurang surga, dan tempat orang-orang kuat ras manusia bertarung melawan makhluk-makhluk gelap. Saya malu karena saya tidak dapat menerobos ke alam suci bahkan sebelum kematian saya, tetapi saya juga ingin memberikan kontribusi kepada benua 9 surga,
jadi saya membangun beberapa menara 7 bintang dan membagi harta saya secara merata, dengan harapan dapat menginspirasi lebih banyak jenius muda. Dan kau, karena kau bisa bergegas ke lantai terakhir menara bintang 7 dan datang ke sini, itu berarti bakatmu dilebih-lebihkan. Paling tidak, kau punya potensi untuk menjadi orang suci. Aku harap setelah mengambil harta karunku, kau bisa mewarisi keinginanku, mewakili warisan ras manusiaku, dan terus berjuang melawan makhluk-makhluk gelap. Jaga area terlarang, jaga pintu keluar, dan jangan pernah biarkan makhluk gelap menyerang benua Jiutian kita. Suara-suara berikutnya semakin melemah. Lin Sen menyadari bahwa meskipun ilusi itu palsu, itu bukanlah fiksi, melainkan replika dari area terlarang. Daerah terlarang ini benar-benar ada. Dan Si Tuyue, pembangun menara bintang 7 dan makhluk di puncak alam Xuanling, secara pribadi pergi ke daerah terlarang dan bertarung dengan makhluk gelap sebelum dia kehabisan energi, menghabiskan sisa hidupnya. Senior, apa yang telah Anda lakukan sungguh mengagumkan. Lin Sen berkata dengan suara rendah, sambil menatap monumen besar di depannya. Berdengung, seberkas cahaya muncul, dan sebuah batu yang bersinar dengan cahaya cemerlang muncul di tangan Lin Sen. Kristal binatang suci. Lin Sen dalam keadaan kesurupan, dan hanya merasakan aura kristal binatang suci di tangannya, yang sangat mengerikan dan besar. Tuntun, bukankah kita mendapatkan kristal binatang suci saat kita masih di kota Lihuo? Kenapa kristal itu begitu rendah dibandingkan dengan yang ada di tangan kita? Lin Sen tampak bingung. Kristal binatang suci macam apa itu? Kristal itu memang mengandung sedikit aura binatang suci. Namun, pada akhirnya, itu hanyalah replika. Tuntun berkata dengan nada meremehkan, yang ada di depanmu adalah kristal binatang suci yang asli. Secercah rasa panas terpancar di mata Lin Sen. Yang disebut kristal binatang suci adalah sepotong batu yang terkondensasi dalam badan binatang suci, mengandung energi spiritual yang sangat besar. Kristal binatang suci yang sesungguhnya sulit dicerna dalam satu tarikan napas karena mengandung terlalu banyak energi spiritual dan darah. Namun, Anda dapat menelannya ke dalam perut dan menaruhnya di dantian Anda. Seiring dengan latihan Anda sendiri, kristal binatang suci ini akan terus larut. Tuntun mengambil kristal binatang suci itu dan mengamateinya dengan saksama. Yang ini kualitasnya sedang-sedang saja. Namun, cukup untuk kamu perbaiki selama setahun. Setahun. Wajah Lin Sen berkedip karena terkejut ketika mendengar ini. Jika kristal binatang suci ini benar-benar dapat bertahan di dantiannya selama setahun, berapa banyak energi spiritual dan kekuatan darah yang akan dibawanya? Itu memang sebuah harta karun. Lin Sen menarik napas dalam-dalam dan menelan kristal binatang suci tanpa ragu-ragu. Meneguk, batu kristal binatang suci memasuki dantian dan melayang di dalamnya. Energi spiritual terus mengalir dari dantian, membasahi kristal binatang suci ini. Aura yang amat kuat meledak darinya, merasuki anggota badan dan tulang Lin Sen inci demi inci. Bersama Tuntun dan Sang Bijak Agung, mereka semua menyadari bahwa kekuatan garis keturunan mereka sedang dirangsang. Meskipun keseluruhan prosesnya lambat, perbaikan yang dihasilkannya nyata. Hei, aku merasa kekuatan garis keturunanku sedikit lebih terstimulasi. Aku akan dipromosikan. Mata Tuntun berbinar, dan dia segera duduk bersila untuk berlatih. Pada saat yang sama, Sang Bijak Agung juga memiliki keinginan untuk maju, jadi dia segera meringkuk patuh dan mengedarkan kekuatan darahnya. Setengah jam berlalu dengan tenang. Ledakan! Ledakan! Dua raungan keras terdengar satu demi satu. Sang Bijak Agung dan Tuntun keduanya dipromosikan ke tingkat ke-8 pada waktu yang hampir bersamaan. Melihat seluruh wilayah timur, binatang fantasi tingkat 8 sudah pasti merupakan eksistensi teratas. Terlebih lagi, dia adalah penjinak binatang kembar. Setelah Tuntun dan Sang Bijak Agung dipromosikan, Lin Sen buru-buru melihat ke dalam dan terkejut mendapati bahwa hanya 1/10 kristal binatang suci yang telah dikonsumsi. Efeknya sungguh mengerikan. Lin Sen, sudah berapa lama kamu di sini? Tepat saat Lin Sen terkejut oleh efek kristal binatang suci, sebuah suara datang dari belakangnya. Itu Su Yuwei. Lin Sen berbalik dan tatapannya tertuju pada Su Yuwei. Dia tampak agak pucat, dan jelas tidak mudah baginya untuk melewati ilusi tingkat ke-6. Saya sudah di sini cukup lama. Senyuman muncul di bibir Lin Sen. Adik perempuan, apakah kamu telah memilih sesuai dengan apa yang aku katakan?
Saya memilihnya. Di dalamnya ada sepotong bahan mentah untuk mengukir pola spiritual, yang kebetulan sangat saya butuhkan. Su Yuwei mengangguk, sedikit keterkejutan terpancar di matanya yang indah. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu benar-benar dapat mendeteksi harta karun di tirai cahaya itu. Kamu punya beberapa trik. Bukan aku, tapi Tuntun. Lin Sen menyeringai dan tidak mau mengakui kesalahannya. Su Yuwei menyipitkan matanya yang indah, baiklah, tampaknya pohon muda itu masih berguna. Omong kosong, saudara pohonmu sangat berguna. Tuntun bergumam tidak puas, namun ia hanya berani mengeluh dengan suara lirih. Apakah ini lantai 7 menara? Sepertinya, tidak ada apa-apa di sini. Su Yuwei melompat ke atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan mendapati bahwa itu hanyalah hutan belantara. Suasananya sunyi senyap, tidak ada tanda-tanda monster. Lin Sen mengangguk, memang, itu hanya hutan, tidak ada apa-apa di sana. Sebelumnya, Situ Yue menyebutkan dalam teks yang diberikannya bahwa begitu seseorang melewati ilusi jurang surgawi, segalanya akan lenyap, dan yang tersisa hanya hutan belantara di tingkat ke-7, tanpa makhluk hidup apapun dan tidak ada peluang untuk memperoleh keberuntungan. Karena kesempatan dan keberuntungan terbesar telah diperoleh Lin Sen. Bersamaan dengan penekanan energi spiritual oleh dunia ini, energi itu pun lenyap sepenuhnya. Lin Sen, saya sedikit lapar, Su Yuwei berkata dengan ringan. Lin Sen, kurasa ada kaki hewan lain di cincinku. Aku akan memanggangnya untukmu. Lin Sen tidak berdaya, hidup tidaklah mudah, dan dia harus memanggang daging untuk adik perempuannya. Dia menjentikkan jarinya, menggunakan energi spiritualnya untuk mengembangkan api, lalu menaruh kaki binatang itu di atasnya. Setelah beberapa saat, kulitnya mulai mengeluarkan minyak dan berubah menjadi kemasan dan renyah. Lin Sen mengeluarkan serangkaian bumbu dan menaburkannya di atasnya. Wanginya menyebar sekaligus. Ini hanya ilusi, bagaimana bisa ia menjebakku? Terdengar suara keras, lalu muncullah kilatan cahaya. Chu Hao berjalan keluar dari dalam, dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang master. Namun, dia terlihat sangat malu sekarang. Pakaiannya robek, rambutnya acak-acakan, dan di wajahnya ada beberapa luka yang meneteskan darah. Ada begitu banyak ketidakkonsistenan pada citra guru itu. Mata Chu Hao dingin, seolah-olah dia telah dengan mudah melewati level ke-6. Dia bersikap sombong semampunya. Namun, gurgel, suara lapar terdengar. Di hutan yang sunyi, semuanya tampak sangat jelas. Chu Hao memegangi perutnya, wajah tuanya memerah, dan dia terbatu kering. Aku menghabiskan banyak energi dalam proses menembus level. Aku belum makan selama beberapa waktu, dan aku lapar. Saudara Chu, tampaknya proses terobosanmu tidaklah mulus. Lin Sen tersenyum. Omong kosong, level ini tidak akan sulit bagiku. Chu Hao melangkah cepat, adik, berikan aku sepotong daging. Lin Sen merobek sepotong besar daging dan menyerahkannya padanya. Setelah Chu Hao duduk, dia mulai makan tanpa berkata sepatah kata pun. Jelas saja dia sangat kelaparan. Lin Sen memotong sisa kaki hewan menjadi 2 bagian dan menyerahkan 1 bagian kepada Su Yuwei. Mereka bertiga mulai makan barbeque di hutan. Sudah berapa lama Anda memasuki level ini? Chu Hao bertanya tidak jelas. Hari yang melelahkan. Lin Sen sengaja menggodanya, Kakak Chu, kamu benar. Level ke-6 memang mudah. Aku hampir bosan setengah mati di sini. Aku hanya berbaring dan tidur siang. Chu Hao terbatuk hebat dan hampir tersedak. Dia mulai meragukan hidupnya. Ini tidak mungkin. Kecepatan saya dalam menyelesaikan level juga cukup cepat. Meskipun tidak mudah untuk melewati level ke-6, tapi aku tidak mungkin lebih lambat sehari dari Lin Sen, kan? Setelah selesai makan, Lin Sen berdiri dan berkata, sebelum kamu datang, aku sudah menjelajahi lantai 7. Selain hutan ini, tidak ada apapun di sini, tidak ada makhluk hidup, tidak ada monster. Lalu, apa gunanya membangun lantai 7? Chu Hao menyeka mulutnya dan bergumam. Mari kita kembali dengan cara yang sama. Menara bintang 7, kita sudah menjelajahinya sejauh ini. Lin Sen berdiri, matanya sedikit menyipit, mungkin, jika kita kembali dengan cara yang sama kali ini, kita bisa bertemu Zhong Shen dan yang lainnya. Aku sudah lama tidak menyukai anak itu. Dia baru saja masuk ke daftar Tianjiao, tapi dia hampir menjadi gila. Chu Hao mensibir, namun,
karena kamu ingin membunuhnya, aku tidak akan berdebat denganmu. Mereka bertiga kembali dengan cara yang sama dan bergegas ke lantai 6 dari lantai 7. Dari 5 platform asli, hanya 2 yang tersisa. Lalu mereka bergegas dari lantai 6 ke lantai 5. Mereka bertiga berdiri di puncak gunung, memandangi air terjun yang terbentuk oleh derasnya energi spiritual di bawah kaki mereka, dan mendesah dalam hati sejenak. Pada awalnya memang sangat sulit untuk melewati level ini. Namun, ketika saya melihat tempat ini lagi dari sudut pandang seorang pemenang, saya mendapatkan perasaan yang sama sekali berbeda. Di dalam air terjun Reiki, sosok itu berenang melawan arus, jauh di depan. Zhongzhen menunggangi serigala punggung emas sambil memegang ulat sutra es di tangannya. Ulat sutra es itu memuntahkan kabut biru es, membentuk penghalang besar di atas kepalanya, yang sebenarnya menghalangi semua derasnya air terjun. Rupanya seluruh proses itu sangat melelahkan baginya. Namun kemenangan sudah di depan mata. Aku, Zhongzhen, akan menjadi orang pertama yang memasuki level ke-6 dalam pelatihan ini. Mata Zhongzhen bersinar dengan bangga. Dia mendongak dan melihat mereka hanya berjarak beberapa ratus meter. Zhongzhen tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya ada beberapa sosok di gunung. Ketika dia memfokuskan kesadarannya lagi dan melihat, sosok itu telah menghilang lagi. Sepertinya aku telah menghabiskan terlalu banyak energi dan aku bahkan berhalusinasi. Zhongzhen menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan menelannya, kemudian kekuatan di badannya meledak lagi. Matanya berbinar dan dia penuh percaya diri. Selama ini akulah yang nomor 1. Bagaimana mungkin ada yang bisa melampauiku? Saat aku mencapai puncak gunung, aku akan menjadi raja dunia. Huo Changyu, lihatlah aku memecahkan rekormu kali ini. Pada saat yang sama, di luar menara bintang 7. Monumen spiritual itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Banyak orang kuat yang menonton semuanya berteriak pelan. Menurut aturan, setiap kali terjadi pergerakan yang tidak biasa pada tablet roh, itu berarti peringkatnya akan berubah drastis. Sepertinya persaingan untuk posisi kedua cukup ketat. Helian Zheng tersenyum menahan diri, matanya penuh kebanggaan. Sekarang, Zhongzhen adalah nomor 1, dan jauh di depan. Pergerakan tak biasa pada prasasti spiritual itu mengindikasikan bahwa peringkat selanjutnya pasti akan berubah sangat sering. Seperti yang diduga, kata-kata pada prasasti itu perlahan menjadi kabur. Mata semua orang terfokus dan nafas mereka berhenti pada saat ini. Semua orang menantikan apa yang akan terjadi setelah perubahan peringkat. Saat berikutnya, ekspresi wajah semua orang langsung membeku. Bersambung.